Sejarah Rumah Batu Olak Kemang. Rumah Batu Olak Kemang dibangun pada pertengahan abad ke-19 oleh Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri, yang dikenal dengan gelar Pangeran Wirokusumo. Beliau adalah seorang keturunan Arab dari Hadramaut yang memiliki pengaruh besar dalam Kesultanan Jambi. Selain sebagai tokoh penting dalam pemerintahan, Pangeran Wirokusumo juga dikenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Rumah ini merupakan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur yang mencerminkan keragaman budaya yang ada di Jambi. Gaya Eropa terlihat pada tiang-tiang penyangga dari bata dan semen berbentuk pilar, serta penggunaan ubin terakota berlantai bawah. Gaya Arab terlihat pada ornamen kaligrafi yang menghiasi dinding rumah. Saat ini, kondisi rumah Batu Olak Kemang cukup memprihatinkan. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan akibat faktor usia dan kurangnya perawatan. Meskipun demikian, rumah ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi objek studi serta sumber belajar bagi mahasiswa dan peliti sejarah. Upaya pelestarian terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari. Ketika akan membangun rumah tersebut, Said Idrus Hasan Al-Jufri mendapat banyak saran dari sahabat-sahabatnya kala itu, termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan Datuk Sintai, yaitulah rumah yang kini jadi cagar budaya kebanggaan Jambi itu berdiri. Paduan bangunan lokal, Cina, Arab, dan bahkan Eropa terkesan kental pada bangunan tua dua lantai itu. Terlihat relief naga di dinding cat putih, kemudian di sisi kanan terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga. Lalu di pilar bagian dalam tampak relief bertulisan huruf-huruf Arab. Sementara di bagian lantai 2 memperlihatkan budaya bangunan lokal Jambi dengan bahan kayu. Gaya Eropa terlihat dari tiang penyangga, bentuk teras dan tangganya seluruh terbuat dari batu. Lokasi Rumah Batu Olak Kemang terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Rumah ini berada di tepi Sungai Batanghari. Lokasinya yang strategis menjadikan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan pada masanya. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam dan menjadi tempat pertemuan penting. Sejarah Pelabuhan Beton WTC. Pada masa kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1926, pemerintah membangun pelabuhan permanen di kawasan Angso II Jambi. Pelabuhan ini dikenal dengan nama Bom Batu. Dinamai demikian karena dibangun dengan menimbun rawa-rawa menggunakan batu. Pelabuhan ini mulai beroperasi pada 1 April 1929 dan menjadi pusat perdagangan penting, terutama untuk ekspor hasil bumi seperti karet, rotan, pinang, dan kopra dari pedalaman Jambi ke berbagai daerah termasuk Singapura dan Eropa. Lokasi pelabuhan yang strategis di tepi Sungai Batanghari menjadikan titik temu para saudara dari berbagai bangsa. Aktivitas pelayanan di sungai ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Jambi sebagai pusat perdagangan regional. Seiring waktu, aktivitas pelabuhan Bom Batu menurun dan pada tahun 2002, pemerintah daerah memutuskan untuk merevitalisasi kawasan tersebut. Pembangunan Mall WTC Batanghari dimulai pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2004. Mall ini dibangun di atas bekas lokasi pelabuhan Bom Batu dan menjadi pusat perbelanjaan modern yang terletak di tepi Sungai Batanghari bersebelahan dengan Jembatan Gentala Arasi. Meskipun fungsi pelabuhan telah berubah, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan perkembangan kota Jambi. Pemerintah setempat berupaya menghidupkan kembali kawasan ini sebagai bagian dari kota tua Jambi dengan mempertahankan nilai-nilai sejarah dan budaya yang melekat. Pelabuhan Beton WTC Jambi terletak di tepi Sungai Batanghari, tepat di belakang Mall WTC Batanghari dan Hotel Wildtop.
Sejarah residen kantor Jambi Rumah Sakit Bayangkara. Bangunan yang kini menjadi Rumah Sakit Bayangkara Jambi awalnya adalah kantor kepresidenan Belanda yang dibangun oleh Residen Helfrich antara tahun 1908 sampai 1912. Sebagai pusat administratif kolonial, bangunan ini memiliki nilai sejarah tinggi dan hingga kini masih mempertahankan bentuk serta gaya arsitektur aslinya. Pada tanggal 22 Juni 1989 melalui Surat Keputusan Kapolri Nopol Skep 2625/1989, bangunan ini resmi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Bayangkara Jambi dengan kapasitas awal 30 tempat tidur. Kapan Bapak tahu tentang Rumah Sakit Bayangkara Jambi? Saya sudah tahu sejak tahun 1990-an. Waktu itu rumah sakit ini belum sebesar sekarang. Apakah pernah terjadi peristiwa penting di rumah sakit ini? Kalau nggak salah, rumah sakit ini sudah ada sejak zaman dulu, mungkin sekitar tahun 1940-an. Sudah banyak berubah, sekarang lebih besar, fasilitasnya juga lebih lengkap untuk alat-alatnya. Iring waktu, fasilitas dan kapasitasnya berkembang dan kini memiliki 104 tempat tidur serta berbagai layanan medis seperti poliklinik, laboratorium, farmasi, dan instalasi gawat darurat. Rumah sakit ini juga mengalami peningkatan status dan akreditasi. Pada 14 Mei 2014, statusnya naik dari tipe D ke